Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Retno Febriani. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Untan angkatan 2020 dengan NIM E1101201003. Dan ini adalah ujian tengah semester saya yang membahas tentang 25 teori komunikasi. Nah, teori yang pertama adalah teori Laswell. Teori ini dikembangkan oleh Harold Laswell pada tahun 1948. Nah, teori ini termasuk teori yang sederhana dan masih digunakan hingga kini dan menjadi dasar dari komunikasi, yaitu seperti ini. Nah, di mana siapa berbicara apa, dengan media apa, kepada siapa, dan apa efeknya. Teori yang kedua adalah teori behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Menurutnya, teori ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan dan stimulus. Nah, artinya, jika telah diberikan suatu stimulus dan kita telah mengamatinya, maka kita dapat memprediksi pula apa respon yang diberikan oleh orang yang telah kita berikan stimulus itu atau rangsangannya. Yang ketiga ada teori humanisme. Nah, teori ini dikembangkan oleh Nick Neal pada tahun 1977. Nah, isi teori ini lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antara peserta didik, dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat ada teori informatif. Nah, teori informatif ini merupakan salah satu teori klasik yang dikembangkan oleh Shannon and Weaver pada tahun 1949. Nah, teori ini menitikberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Nah, apabila saat berkomunikasi media yang digunakan ini bagus, maka komunikasinya akan berjalan dengan efektif. Begitu pula sebaliknya. Apabila media yang digunakan itu tidak bagus, maka komunikasi akan berjalan dengan tidak lancar. Nah, selanjutnya adalah teori komunikasi, uses and gratification, atau penggunaan dan kepuasan. Nah, teori ini dikembangkan oleh Blumer dan Kurtz pada tahun 1974. Teori ini berisikan bahwa pengguna media itu memiliki peran aktif dalam memilih media yang ia gunakan, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama nih dalam suatu proses komunikasi. Jadi dalam hal ini pengguna tuh memiliki pilihan untuk menentukan media mana yang sesuai dengan kebutuhannya, begitu. Yang keenam itu ada teori agenda setting. Teori ini tuh dikembangkan oleh McCombs dan Shaw pada tahun 1972. Teori agenda setting ini beranggapan apabila media memberikan tekanan kepada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap bahwa peristiwa yang itu termasuk peristiwa penting. Nah, dalam hal ini media tuh mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat. Jadi, akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media, maka itu juga akan dianggap penting oleh masyarakat. Nah, berikutnya ada teori konstruktivisme. Teori ini tuh dikemukakan oleh Piaget dan Vygotsky. Nah, teori konstruktivisme ini memiliki anggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Nah, mereka itu senantiasa mencari dan belajar dan menemukan bahasa-bahasa pertama dan kedua. Di sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif, di mana ini pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah kita pelajari sebagai manusia. Nah, yang kedelapan ada teori nativisme. Nah, di mana teori ini dikemukakan oleh Chomsky dan Hadley pada tahun 1993. Nah, teori ini berpendapat bahwa satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi itu adalah manusia. Dan komunikasi verbal maksud saya. Nah, di sisi lain tuh bahasa merupakan sesuatu yang kompleks untuk dipelajari. Oleh karena itu, manusia itu akan senantiasa belajar untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang lain dengan belajar bahasa gitu. Teori yang kesembilan ada teori sibernetik yang dikemukakan oleh Wiener pada tahun 1945. Nah, teori ini merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dengan sistem itu sendiri. Nah, jadi sistem itu tuh mengontrol dan berfungsi untuk memperhatikan lingkungannya. Dan penerapan teori sibernetik ini biasanya diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang lebih efektif begitu. Yang ke-10
ada teori kognitivisme. Teori ini nih mengedepankan pada proses belajar dibanding dengan hasil proses dari belajar itu sendiri. Nah, belajar itu kan bukan hanya melibatkan hubungan antara stimulus dengan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Jadi, belajar itu merupakan proses perubahan persepsi yang menurut aliran ini didasarkan atas kemampuan kita dalam menafsirkan sesuatu atau kejadian dalam suatu lingkungan. Nah, di mana proses belajar ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama itu ada asimilasi, yang kedua akomodasi, yang ketiga ada disquilibrasi, dan yang keempat ada ekuilibrasi. Terus ada teori ketergantungan. Nah, ini dia dikemukakan oleh Sandra Bell-Rogers dan Melvin DeFleur pada tahun 1978. Fokus dari teori ini itu terletak pada kondisi struktural masyarakat yang ada di masyarakat. Nah, fokusnya itu sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa, di mana teori ini nih disematkan pada masyarakat modern, di mana masyarakat modern ini menganggap media massa sebagai suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses, di antaranya itu proses memelihara, merubah, serta konflik dalam tatanan masyarakat dan masalah perorangan dalam suatu sistem sosial. Selanjutnya ada teori inokulasi. Teori ini dikemukakan oleh McGuire. Nah, di mana kata inokulasi sendiri ini diadaptasi dari bahasa medis yang berarti menyuntikkan. Nah, teori ini berarti bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkan tidak menyangkal perspektif lawan. Begitu. Yang ke-13 ada teori kultivasi. Teori ini merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tatanan sosial, budaya, dalam masyarakat daripada personal perorangan. Nah, ini nih dikembangkan oleh George Gardner. Nah, selanjutnya adalah teori spiral of silence. Teori ini berkaitan dengan pandangan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of silence sendiri ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ini ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu, dan serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan Newman pada tahun 1976. Yang ke-15 ada teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada di dalam masyarakat. Di sisi lain juga mampu memperkuat norma yang ada di dalam masyarakat. Lebih dari itu, mampu menciptakan norma baru juga dalam masyarakat. Yang ke-16 adalah teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1925. Nah, ia beranggapan bahwa perilaku manusia ini dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi yang terjadi antara perilaku kognitif dan lingkungan, pengalaman melalui observasi, dan pengamatan terhadap suatu pesan yang disampaikan menjadi suatu hal yang penting dalam teori ini. Di dalam teori ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah pembelajaran sosial terjadi atas adanya perhatian dari individu. Yang kedua adanya pembelajaran sosial yang dilakukan melalui ingatan. Yang ketiga pembelajaran sosial dilakukan melalui tindakan. Serta yang terakhir yaitu pembelajaran sosial yang dilakukan atas dasar motivasi dari masing-masing individu. Yang ke-17 ada teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu teori dari komunikasi massa. Dependensi efek komunikasi massa beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat dikemukakan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Massa dinilai bergantung pada media untuk mencapai tujuan ini. Ini merupakan pendekatan konsisten dengan gagasan dasar dan model penggunaan. Little John menilai ketergantungan seseorang dinilai dari jumlah dan sentralitas tentang fungsi informasi yang disajikan, serta stabilitas sosial. Semakin penting media terhadap individu, semakin tinggi pula nilai media tersebut di hadapan individu. Nah, yang ke-18 adalah teori birokrasi. Teori birokrasi ini digunakan untuk komunikasi organisasi. Max Weber pada tahun 1948 mengungkapkan bahwa model birokrasi sering kita pakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Menurut Weber ada 8 karakteristik struktural terkait birokrasi organisasi. Yang pertama itu adalah terdapat aturan dan prosedur sesuai standar. Yang kedua, mampu meminimalisir pekerjaan yang sulit. Yang ketiga adalah hierarki organisasi yang terstruktur. Yang
keempat, kemampuan anggota yang mumpuni. Yang kelima ada memiliki kemampuan multitasking. Yang keenam adalah profesionalitas yang tinggi. Yang ketujuh ada uraian tugas yang terstruktur dan teratur. Yang kedelapan adalah rasionalitas untuk mencapai keberhasilan. Nah, untuk teori yang ke-19 adalah teori analisis transaksional. Teori ini merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri itu merupakan dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Nah, analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan komunikasi yang terjalin antar individu. Eric Berne pada tahun 1960 adalah pengembang teori analisis yang dinilai cocok untuk digunakan konseling kelompok. Teori yang ke-20 adalah teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori pengharapan nilai sendiri ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap media massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Nah, sikap seorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Nah, teori ini merupakan turunan dari teori uses dan gratification atau penggunaan dan kepuasan. Yang ke-21 adalah teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Beberapa tokoh yang mencetuskan teori ini antara lain adalah Auguste Comte, Emile Durkheim, Herbert Spencer. Nah, pemikiran struktural fungsional ini dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap bahwa masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial. Yang ke-22 adalah teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Rogers pada tahun 1961 menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan-gagasan baru. Teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Selanjutnya adalah teori sikap atau standpoint. Harding dan Wood adalah dua teoritikus ini menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia mulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Standpoint sendiri adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Nah, dunia tersebut menjadi fokus dari perhatian yang dibandingkan melalui fitur lainnya. Standpoint memiliki makna yang tidak jauh berbeda dari perspektif. Nah, menurut Harding, fokus bahasa dari standpoint adalah kaum wanita yang cenderung termarginalisasi. Oleh karena itu, teori ini merupakan turunan dari teori feminisme. Berikutnya adalah teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsford dan teoritikus lainnya. Nah, teori komunikasi ini membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan pada kampanye pemilihan umum 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Teori yang terakhir adalah teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Fungsi dari penerapan teori ini adalah untuk menjaga stabilitas informasi agar tercipta penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam organisasi. Demikianlah video 25 pembahasan teori komunikasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.